Kejati Babel bongkar dugaan penjualan 200 ton balok timah di smelter PT Tin Pangkal Pinang. Tim Kejaksaan Tinggi Kejati, Kepulauan Bangka Belitung, Babel, bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat dan pemberitaan media terkait dugaan penggelapan serta penjualan 200 ton balok timah yang merupakan aset PT Tinindo Internusa, TIN. Dugaan tersebut berkaitan erat dengan skandal korupsi tata kelola timah yang telah merugikan negara hingga 271 sampai 300 triliun rupiah. Jumat, 7 Maret 2025. Hasil investigasi mengungkap bahwa balok timah tersebut digali dari lokasi smelter PT Tin dan dijual dalam 2 tahap. Sebanyak 120 ton dijual pada Maret 2024 atas perintah PS dan AR, sementara sisanya, yakni 80 ton, diduga dijual pada Minggu, 15 Desember 2024, atas perintah Syafitri Indahwuri, istri muda Henry Lee, HL, Beneficial Owner PT Tin. Menindaklanjuti dugaan ini pada Kamis 6 Maret 2025, tim Kejati Babel bersama reporter KBO Babel melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan dan penggalian balok timah tersebut. Lokasi itu terletak di dalam area smelter PT Tin, tepatnya di balik bengkel dok kapal perusahaan. Saat berada di lokasi, tim menemukan bekas lubang berukuran 7 x 7 meter yang sudah berisi air. Lubang ini diyakini merupakan bekas tempat penimbunan dan penggalian balok timah yang telah dijual oleh para pihak terkait. Di sekitar lokasi tersebut tampak tumpukan limbah selak timah, beberapa pohon sawit, serta bangunan gudang. Yang menarik, tim juga menemukan beberapa pintu gerbang alternatif selain pintu utama smelter PT Tin, yang diduga menjadi jalur keluar masuk truk pengangkut balok timah. Misteri penjualan yang luput dari pengawasan yang menjadi sorotan, lokasi penimbunan ini cukup jauh dari pintu utama masuk ke smelter, sehingga aktivitas penyimpanan maupun pengangkutan balok timah ini bisa saja tidak terpantau oleh tim Kejaksaan Agung, Kejagung, saat melakukan penggeledahan dan penyegelan aset PT Tin pada April 2024. Fakta lainnya yang terungkap dalam peninjauan ini adalah bahwa tidak semua aset dalam area smelter PT Tin disita dan berada di bawah pengawasan Kejagung RI. Hal ini terlihat dari masih adanya aktivitas sejumlah pekerja di sekitar gudang bengkel dan dok kapal PT Tin. Keberadaan mereka mengindikasikan bahwa operasional tertentu di perusahaan ini masih berjalan, meskipun sebagian aset telah disita. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana 200 ton balok timah bisa dikeluarkan dari smelter tanpa terdeteksi? Dugaan kuat mengarah pada pemanfaatan jalur alternatif yang tersembunyi dan tidak terawasi. Langkah Kejati Babel membuka tabir dugaan penyelewengan keberhasilan. Kejati Babel dalam mengungkap dugaan penjualan balok timah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Langkah cepat, mereka menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti kasus korupsi tata kelola timah yang menjadi sorotan nasional. Kasus ini semakin mempertegas bahwa penyelewengan dalam industri timah tidak hanya terjadi di tingkat kebijakan, tetapi juga pada praktik pengelolaan aset. Dugaan keterlibatan beberapa oknum dalam penjualan balok timah ini kini tengah didalami oleh pihak Kejati Babel. Masyarakat pun berharap agar kasus ini diusut tuntas, mengingat nilai kerugian yang begitu besar dan dampaknya terhadap perekonomian negara. Selain itu, pengungkapan kasus ini juga menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola industri timah di Indonesia, agar lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi. Dengan semakin terbukanya fakta-fakta di lapangan, kini publik menanti langkah tegas selanjutnya dari aparat penegak hukum untuk menindak pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penjualan ilegal 200 ton balok timah ini. KBO Babel